DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania tiba sekarang, talk show inspirasi dan mandiri, dan tema kita pagi ini adalah madu hobis, menyehatkan dan cocok untuk dikonsumsi di bulan puasa. Ya DFM Mania, di bulan puasa ini adalah kewajiban kita dalam melaksanakannya sesuai dengan rukun Islam yang ketiga, yaitu berpuasa pada bulan suci Ramadan. Nah, selama puasa sebulan penuh, tentu dalam menjalankannya disunahkan untuk makan sahur tepat waktu, dan ada baiknya ditambah dengan suplemen madu untuk menjaga kesehatan. Sehubungan dengan tema kita pagi ini nih, DFM Mania, di studio kita udah kedatangan tamu. Narasumber kita pagi ini ada Bapak Hendra Atmaja, owner Madu Hobis. Assalamualaikum pagi Pak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Mbak. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, syukurillah. Ini mohon maaf, aku penyebutannya benar nggak hobis? Hobis betul. Hobis ya, betul. karena bi ya? Bi ya. Lupa. Hani sebenarnya hobis itu honeybee. Honeybee. Jadi saya jadi hobis. Oke, nah nanti DFM ini kita mau tanya-tanya seputar bisnis madu, karena Pak Hendra juga sudah bawa sampel produknya, ada madu, terus juga ada olahannya Pak ya? Produk turunannya. Produk Kita bilang produk turunannya. turunannya. Nah, nanti DFM Mania yang punya pertanyaan seputar tema kita pagi ini bisa langsung kirimkan ke WhatsApp ya DFM Mania, atau juga boleh drop di kolom komentar kita, karena kita live juga nih Pak di Instagram D1034 DFM Jakarta. Tapi Pak, sebelumnya kita mau kepo dulu Pak, mau kenal dulu sama bisnisnya. Monggo. Sejak kapan sih Pak bisnis madu? Bisnis madu itu saya mulai di sekitar tahun 2017. 2017. Itu sudah mulai sudah ramai merambah ke madu. Tapi memang sebelumnya saya sudah mulai belajar menjual dulu ya. Belajar menjual itu dari sekitar 2015 saya sudah mulai belajar menjual. Tapi mulai fokus di tahun 2017. Oke, menjual madu. Menjual madu. Sambil kerja, dulu masih karyawan saya Mbak, masih karyawan. karyawan. Oke. Tapi sambil jual madu. Dan tahun 2017 saya mulai fokus di usaha madu ini. Oke, berarti brandingnya di tahun 2017 ya? Iya, kalau branding saya baru dapatkan itu di tahun 2022. 2022. Oke. Ngomongin branding yang madu hobis ini, kenapa Pak namanya hobis? Dulu aku pernah sebelumnya itu kita pakai Siva Alami. Oke. Siva Alami. Tapi ternyata itu sudah yang pakai. Sehingga sudah ada ya. Sudah ada yang menggunakan banyak itu. Akhirnya kita pakai yang apa ya? Akhirnya kita pilihlah berdasarkan hobis itu sebenarnya singkatan dari honeybee. Tapi karena kalau hobi sendiri sudah ada yang pakai juga, sehingga di belakangnya saya tambahin S lah. Oke. Karena kan lebah itu kan banyak ya. Banyak ya. Menandakan majemuk kan tambahin S kalau bahasa. Iya benar-benar. Jadinya hobis ya. Jadinya Honeybee sebenarnya. Honeybee. Atau madu lebah. Iya, madu lebah. Madu lebah gitu. Sebelumnya Pak, bisnis ini Bapak punya sendiri budidaya lebah, atau sebenarnya ke hutan sendiri? Kalau bicara ini kita nih untuk yang lahan ya. Iya. Untuk areanya itu kebetulan teman-teman kuliah. Oh, teman-teman kuliah juga. Gitu kan, ketemu ngobrol-ngobrol, dia punya lahannya di Kalimantan. Ya udah, oke, selama ini bagian pemasarannya, bilang aku yang ambil brandingnya gitu. Akhirnya kita sepakat bicara, ya udah, oke, branding untuk branding saya yang gunakan. Oke. Tapi bisnis madu, ngomong-ngomong, Pak Hendra ini memang ada background anak pertanian kah, apa gimana? Kalau background saya kuliahnya di ekonomi manajemen, Mbak. Ekonomi manajemen, cuma berangkat dari pengalaman. Jadi pengalaman yang membuat saya jadi menjual madu. Kenapa madu? Berangkat juga dari sejarah orang tua itu dua-duanya tuh meninggal karena diabetes. Oh, awalnya dari situ. Terus ditambah lagi istri. Istri saya itu penderita diabetes juga, Mbak. Oke. Tapi pada saat saya ketemu dengan madu ini, saya coba ke istri untuk konsumsi karena teringat dari surat An-Nahl 69 ya. Iya. Itu madu ada obat dari segala penyakit ya. Nah, saya coba ke istri. Alhamdulillahnya itu sekitar 6 bulan tuh gulanya tuh sudah mulai normal. Dan sampai saat ini tuh sudah hampir 2 tahun dia lepas obat diabetes. Oke. Luar biasa. Gara-gara mengonsumsi madu hitam pahit. Madu hitam pahit. Nah, sebenarnya DFM-nya di studio nih ada beragam ya produknya, mulai dari madu hitam, terus juga ada ini madu yang biasa ya Pak ya? Ini ya, madu murni super. Sebelumnya mungkin Bapak bisa jelasin dulu jenis-jenis madu yang Bapak jual. Saya ini hanya menjual untuk 3 varian aja. Oke. Untuk di madunya. Memang banyak madu, tapi yang saya pegangan saat ini adalah madu hitam pahit hobis, madu hitam manis hobis,
sama madu murni super hobis Oke. itu. Madu hitam ternyata ada yang manis juga ya, Ada, Pak? ada. Sebenarnya rasa manis atau pahitnya itu dari nektar yang dimakan masih lebah, Mbak. Oke, tapi Gitu. warnanya hitam sama murni itu dari makanan juga. Makanannya. Nah, antara madu hitam manis sama madu hitam pahit bedanya apa makanannya? Kalau gini, kalau madu hitam pahit itu dia nektarnya nektar dari pohon mahoni. Oke. Pohon mahoni. Sementara kalau yang hitam manis itu dia lebih banyak di nektarnya pohon akasia. Oke. Itu yang Ha-ha. sehingga menyebabkan ada pahit dan manis. Tapi kalau madu murni biasa nektarnya? Nah, kalau madu murni biasa itu banyak juga. Ada yang dari randu atau kapuk ya, randu, kapuk. Ada yang dari kopi, ada yang dari kelanceng, ada yang dari eh kopi apa, kopi segala macam. Ada dari rambutan tuh ada. Oke, berarti sebenarnya lebih beragam Lebih ya beragam si madu itu sebenarnya. madu murni ini. Tuh. Oke. Bapak sepengetahuan Bapak ya sebagai penjual madu. Ya. Kalau ngomongin soal manfaat dari semua variannya ini ada manfaat yang spesifik nggak, Pak? Yang beda-beda gitu, yang membedakan? Sebenarnya ada yang membedakan, mutlak membedakan yang Iya, membedakan. Kalau untuk yang madu, kita bicara madu murni dulu. Madu murni itu dia biasanya tuh untuk stamina. Ya, stamina, pekerja berat, Daya gitu ya, tahan lah daya ya, tahan Pak. tubuh, gitu ya. Tapi di sini sifatnya yang aktivitasnya tinggi atau olahragawan itu cocok menggunakan madu yang murni super atau Iya. murni biasa gitu ya. Karena memang nektarnya lebih panas. Mm-mm. Itu. Tapi kalau untuk yang balita, pralansia, saya anjurkan pakainya yang madu hitam. Baik hitam manis atau hitam pahit. Oh, justru yang balita sama lansia Iya, ya, Pak ya? iya. Kenapa? Karena nektar panasnya dia itu lebih bersahabat. Oke. Kalau metabolismenya kurang baik, dia malah akan menimbulkan panas dalam, Mbak. Oke. Jadi sebenarnya manfaatnya ini beda-beda ya, Iya, Pak? manfaatnya beda-beda. Tergantung untuk apa Iya, dulu dan nih. kalau madu hitam pahit itu lebih cenderung untuk pengobatan. Untuk Yang pengobatan. apalagi dikhususkan lagi dengan yang ada riwayat diabetesnya. Oke, ini sebagai contohnya nih istrinya Bapak ya, tadi Iya, yang diabetes betul. ya, Pak Istri ya? saya sendiri pengidap diabetes, tapi alhamdulillah sudah hampir 2 tahun ini lepas obat diabetes. Tapi sebenarnya madu pahit itu nggak pahit-pahit banget kan, Pak? Masih pahitan hidup lah, Mbak. Pak Randy ketawa nih. Tapi enggak, heeh. pahit, madu hitam pahit itu tetap ada manisnya, Mbak. Dasar manis madu itu tetap ada. Tapi memang karena nektarnya dia nektar mahoni, lebih cenderung ke pahit. Oke, jadi masih ada rasa manisnya, ada kemannya gitu. Balik lagi Pak ke bisnisnya Bapak. Iya. Ini selama berbisnis madu ini atau juga produk turunannya, ada nggak Pak alat-alat yang khusus untuk memproduksi ini? Sebenarnya alat khusus sih nggak perlu ya. Tapi yang pasti kita perlu tuh yang perlu kita jaga itu ada cuma kebersihannya aja, Mbak. Oke. Alat khusus sih nggak ada. Itu aja. Karena tadi Bapak untuk budidaya bareng sama teman ya Pak Ya, ya? barang budidaya bareng sama teman. Bareng sama teman. Jadi Bapak mengambil madunya, Ngambil madunya. terus branding dan memasarkan. Branding, legalitas, pemasarannya saya yang pegang. Oke. Selama ini Pak yang paling banyak dicari itu madu yang jenis apa Pak? Hitam pahit, Mbak. Justru hitam Justru pahit. hitam pahit. Karena tujuannya pengobatan mungkin Lebih ya, banyak Pak ya? pengobatan. Gini ya, baik lagi tadi ya. Jadi hitam pahit itu lebih cenderung ke arah pengobatan. Dan hitam manis itu ke arah mempercepat proses penyembuhan. Oke. Hitam manis. Nah, kalau yang super itu ya umum lah ya, untuk stamina itu. Obat panas dalam, biasa gitu ya Pak ya, Ya, campuran untuk obat batuk. lambung, batuk. Kalau yang murni super saya lebih cenderung ke buat minuman tok apa. Infus water. Oh, infus water. Nah, biasa lagi viral juga tuh ditambahin madu gitu ya. Iya, pakai madu. Dia lebih kuat. Zaman sekarang ya Pak ya, di pasaran kan banyak yang jual madu, tapi kayaknya sulit banget ngebedain mana yang asli, mana yang udah oplosan gitu Pak. Itu gimana kalau dari Bapak? Gini Pak, kalau mengenai madu asli, satu hal yang banyak sekali sudah bisa dimanipulasi sama orang-orang di luar sana, ya oknum lah saya bilang. Jadi ada yang bilang madu itu dibakarnya lah, benar. Madu itu bisa dibakar nyala dia. Karena memang daftar G kan kalau untuk di barang kiriman. Oke. Yang kedua, dicelupin ke air dia tidak langsung pecah. Nggak larut ya Pak? Bukan larut, tapi dia nggak langsung pecah. Oh, nggak langsung. Pecah, dia akan menggumpal. Nah,
Ini yang itu semua bisa dimanipulasi oleh orang oknum tertentu menggunakan bahan kimia. Satu hal Mbak, ini ilmu sebenarnya saya Mbak. Yang tidak bisa dimanipulasi sama manusia adalah madu itu bila dituangkan ke sepiring, piring kecil lah ya, piring, tuangkan 1 sendok makan. Dikasih air secukupnya, sedikit aja, asal nggak kerendam, terus digoyang-goyang sedikit gitu Mbak. Goyang sedikit. Kalau dia memang madu asli, dia akan membentuk heksagonal. Oh, heksagonalnya kayak gambar ini ya? Seperti sarang lebah. Oke. Nah, itu yang nggak bisa dimanipulasi sama orang. Dan itu yang membuktikan bahwa itu adalah madu asli. Oke, jadi tipsnya tadi DV-Mania madunya dituangin ke piring 1 sendok makan aja, piring kecil, kasih air secukupnya, digoyang-goyang pelan-pelan. Nanti dia akan membentuk serat heksagonal seperti sarang lebah. Nah, itu dia DV-Mania. Ternyata bisa langsung kita tesnya ini asli apa enggak gitu ya Pak ya. Sama satu pertanyaan lagi nih Pak Hendra. Biasanya kan kata orang madu yang dari hutan tuh lebih sehat gitu. Ini menurut Bapak gimana? Kan produknya budidaya ya Pak ya? Iya betul. Sebenarnya gini Mbak, jadi kalau madu itu yang penting adalah saat produksinya. Saat produksinya di tempat ternakannya itu atau di hutan di liarnya itu. Asupan makannya ini Mbak. Karena ini kan produk karena produk alam ya. Ini produk alam yang nggak bisa dipungkiri. Makanya banyak sekali madu murni ya, biasanya madu yang murni itu warnanya itu akan selalu berbeda setiap panen. Nggak selalu warnanya sama, nggak selalu. Karena ini bergantung sama asupan makanan si lebah sama kondisi cuaca. Jadi kalau ada madu yang warnanya selalu stabil, patut dicurigai. Kan dapat ilmu lagi kita ya, DV-Mania ternyata segampang itu membedakannya ya Pak ya. Untuk memilah-milah mana sih madu yang benar-benar asli. Nah, di sini juga sebenarnya ada produk turunannya juga DV-Mania. Nanti kita bahas di segmen berikutnya ya Pak ya. Kita break sebentar, DV-Mania jangan kemana-mana dulu, tetap di 103,4 DFM, Radio Musik Asli Indonesia. Kita lanjut lagi, tadi kita udah ngomongin tentang produknya DV-Mania, tapi sebenarnya masih produk sebagian ya Pak ya. Ada madu hitam manis, terus ada madu murni super, dan madu hitam pahit. Ngomong pahitnya gitu loh Pak. Tapi sebenarnya masih ada produk lain. Ini mungkin bisa dijelasin dulu Pak. Produk turunannya ini seperti apa? Apakah memang produk Bapak juga atau kerjasama juga? Ya kalau produk turunan itu produk kita sendiri, homemade ya. Homemade. Ya, itu kita punya dua produk lagi tambahan dari madu, anak turunannya, yaitu susu madu kurma. Susu madu kurma. Ya, susunya kita pakai UHT, kurmanya saya pakai sukari, madunya saya pakai yang hitam manis. Oh, enggak pahit. Manis ya? Manis. Kalau pahit gimana? Enggak ada yang mau beli. Ntar disangkanya jamu, Mbak. Iya benar. Itu yang tapi manfaatnya dia adalah jelas untuk jaga stamina, jaga stamina, bahkan juga insya Allah bisa baik juga buat pencernaan. Kalau juga bisa paling enggak bisa tidur nyenyak, lebih nyenyak. Menjaga kualitas tidur gitu. Nah, kebetulan kita punya produk turunan kedua yaitu lemon madu serai, kita bilangnya lemaser. Kalau tadi susu len, keduanya yang kedua adalah lemaser. Lemaser ini adalah lemon, madu dan serai. Dan ini baik sekali dikonsumsi untuk yang punya masalah untuk tulang. Oh gitu, untuk tulang ya Pak ya? Betul. Biar lebih rileks mungkin ya Pak ya? Lebih kuat tulang. Lebih kuat. Jadi untuk memperlambat proses pengeroposan. Osteoporosisnya. Jadi sebenarnya ada dua produk turunan. Dua produk turunannya dan dua-duanya tetap mengarah ke arah minuman kesehatan. Homemade lagi ya Pak Homemade. Ya? Ini Bapak sendiri yang tanpa penguat rasa, tanpa pemanis buatan, tanpa pengawet. Bikin sendiri berarti ya Pak di rumah? Alhamdulillah. Bersama keluarga? Alhamdulillah sama keluarga. Bersama keluarga. Jadi tanpa pengawet memang harus dalam kondisi beku ya Pak? Berarti? Saya mesti frozen. Dan ditambah lagi frozen itu bisa menguatkan cita rasanya. Jadi semakin pekat gitu? Semakin taste yang ada, bahan-bahan yang ada dicampur di situ akan lebih terasa. Karena dibekukan ya Pak ya? Memang kalau lama-lama bersama itu Pak, mengikat itu rasanya waduh. Ya gitu deh DV-Mania. Jualannya di mana Pak? Lokasinya? Saya jual kemudian di rumah juga, saya punya bookshop ya, sekalian bookshop, sekalian counter. Kebetulan di rumah juga ada warung kopi gitu kan.
Nah, disitulah saya menjual. Tapi kita juga punya jualnya juga di media sosial, Oke, berarti sebenarnya di rumah juga buy online juga. buy online juga. Buy online semua marketplace ya, Pak? Marketplace ada beberapa marketplace lah. Oke. Dari TikTok kita ada, Dari TikTok ada promosinya. dari Shopee kita ada, dari Tokopedia kita ada. Oke, di FM-nya tinggal searching aja lah, nanti di Instagram ada Iya, kali ya, Pak ya? di IG ada Hobis Madu Hobis 2023. Oke, nanti kita drop juga di description box-nya kita di FM-nya biar kalian bisa langsung klik ya. Nanti ordernya bisa by DM juga ya, Pak ya? Bisa, By DM atau by WhatsApp. bisa. Nah, kita udah ngomongin tentang produknya. Ini kita ngomongin varian harga ya, Pak ya? Boleh, boleh. Nah, dari ini kemasannya memang berapa mili nih, Pak? Kemasannya 500 gram. 500 gram. Ini satu kemasan aja atau sebenarnya ada yang versi mininya juga? Kita punya 2, malah yang satunya lagi lebih dari 1000 gram atau 1 kilo. Oh, lebih besar ya, Pak? Iya. Berarti ini yang kecilnya. Tapi saya memang lebih karena saya aktivitas di UMKM, jadi saya lebih cenderung menggunakan yang setengah kilo. Karena Oke. kalau untuk yang 1 kilonya saya pasarnya lebih Oke, agak sulit. Dan ini sebenarnya sudah BPOM ya, DFM-nya sudah BPOM, Alhamdulillah, sudah halal, alhamdulillah. sudah lengkap lah DFM-nya gitu ya. Oke, harganya Pak, ini untuk yang per 500 gram. Per 500 gram itu saya saya jual biasanya di kisaran antara 100 sampai 120 ribu. Oke, untuk semua varian sama Untuk semua harganya? varian sama, karena saya pakai murninya, biasa mah di hitam tuh lebih mahal. Tapi karena saya pakai murni yang super, yang kandungan air di bawah 20, sehingga harganya saya samain. Oke, Jadi nggak pusing. iya benar ya Pak ya. Kandungan air ya Pak. Kandungan berarti airnya di bawah 20 Memang rata-rata ada pada saya. Pak yang di atas Ada. 20. Dia Berarti lebih encer. lebih cair ya Lebih Pak ya. cair. Kalau ini memang kental nih Lebih kental. DFM-nya. Dan hitam sih memang. Kalau biasanya madu kayak gini bertahan berapa lama Pak? Kalau mengenai kadaluarsa madu itu sebenarnya tidak ada kadaluarsanya sampai dia mengkristal. Oh, oke. Tapi karena BP POM membatasi produk kadaluarsa itu paling tidak hanya 3 tahun, jadi saya terapkan 3 tahun. Tapi Oke. sebenarnya madu itu tidak ada kadaluarsanya sampai dia mengkristal. Tidak ada kadaluarsa sampai dia mengkristal. Ya. Berarti kalau untuk penyimpanannya seperti apa Pak? Penyimpanannya cukup suhu ruang kok. Suhu ruang aja yang penting tertutup ya Pak ya. Tertutup, rapat, nggak terlalu sering kena sinar matahari langsung. Oke, jadi di suhu ruang pun nggak harus di Nggak kulkas, harus apalagi di di freezer ya Iya. Pak ya. Nah, Nggak kalau beku, nggak beku. nggak beku di freezer Di juga. freezer nggak beku. Wow. Berarti kalau yang beku tuh bukan madu ya, Iya. DFM-nya. Oke. Kalau untuk produk turunannya Pak itu gimana harganya? Kalau produk turunannya itu kisarannya di antara 12.500 sampai 15.000. Oke, 12.500. 12.500 untuk untuk lemon madu serehnya, untuk susu len atau susu madu kurmanya itu di angka 15.000. Oke. Ini kalau Cukup murah meriah lah. murah buat kesehatan. lah ya. Ini biasanya kalau udah dibuka sekali apa baik disimpan lagi atau langsung dihabisin aja, Pak? Kalau mau disimpan lagi boleh, tapi tetap harus di kulkas ya. Oh, di kulkas ya, di Kalau lemari simpan. pendingin. Tapi kalau sudah dibuka biasanya nggak akan tahan terlalu lama. Kalau di frozen dia bisa tahan sampai 6 bulan lebih untuk yang susu lennya. Oke, 6 bulan. karena balik lagi tadi non pengawet Ya. ya DFM-nya, jadi memang harus beku ya minimal di lemari pendingin lah ya Pak ya. Di lemari pendingin bisa, kalau di kulkas biasa itu bukan di freezernya dia tahan sampai 3 bulan. Oh, oke. Nah, untuk bulan Ramadan yang Bapak rekomendasikan yang produk yang mana nih Pak yang paling baik? Kalau bicara baiknya saya sarankan pada saat sahur itu nanti minum madu pahit gitu ya. Sebelum sahur minum madu hitam pahit. Kalau yang ini kalau saya nih yang saya lakukan, karena kan tergantung orangnya. Kalau ada riwayat diabetes baiknya pakai yang hitam. Saya minum hitam pahit sebelum tidur sama bangun tidur, sebelum sarapan. Kenapa? Pada saat bangun tidur saya minum madu supaya dia melindungi dinding sel yang ada. Oh, oke. Dan menjelang tidur, kenapa saya bilang itu? Karena dia akan membantu regenerasi sel yang rusak. Oke. Itu syaratnya minum madu. Jadi itu dia tadi DFM-nya ya, ada waktu-waktunya biar maksimal lagi khasiatnya ya Pak betul, ya. Betul. Oke, kita balik lagi ke bisnis lo Pak nih, berjualan madu. Madu ini kan sebenarnya dibudidayakan terus panen ya Pak ya. Iya, ada yang seperti itu, ada yang liar. Ada yang liar Ada juga. yang liar. Kalau Bapak sendiri dalam setahun itu bisa berapa kali panen Pak? Untuk panen itu saya bisa 2 kali setahun. 2 kali 2 dalam kali setahun.
Oke, berarti restocknya itu 2 kali dalam setahun Ya, gitu, Pak? tapi kan tonasan, Mbak. Gimana, Pak? Iya, sekali itu kan bisa tonan, beberapa ton. Oke. Maksudnya, apa namanya, Jadi produksinya banyak ya, cukup Pak, ya? banyak. Buat stok Iya, lah. betul. Saya untuk stoknya alhamdulillah aman-aman aja, walaupun terkadang agak sulit di madu hitamnya. Pernah kejadian sampai Mmm, kosong, Mbak. madu hitamnya? Iya, madu hitam itu Berapa lama, kosong. Pak, kosongnya? Hampir sebulan. Sebulan kosong. Berarti nunggu panen lagi dong, Pak? Iya, nunggu panen lagi. Mmm, Apa terutama di saat-saat Covid kemarin itu ya. iya. 2000. Karena mungkin permintaannya juga meningkat ya, Pak, Ya, ya, pas pada saat Covid itu? meningkat banget. Meningkat Alhamdulillah. banget, Tapi, suka dukanya berjualan madu itu seperti apa sih, Pak? Suka dukanya itu banyak sekali yang banyak orang menyangkanya madu-madu. Banyak sekarang yang banyak dijual madu olahan, Mbak. Iya, Ya, benar. jadi bilang madu hitam pahit, padahal itu bukan madu hitam pahit yang murni, tapi itu udah madu olahan kita bilangnya. Iya. Jadi sudah campur dengan sambiloto lah, kapulaga lah, atau DDL, tapi dipakai madu hitam Mmm, pahit. Memang buat kesehatan juga. iya. Cuma itu hitungannya sudah bukan madu murni, itu hitungannya madu olahan. Oke. Kalau ngomongin khasiatnya sebenarnya berkhasiat ya, Pak, ya? Berhasiat Cuma kan berhasiat. branding-nya ini ya, Iya, Pak? itu loh. Jadi kalau dibicara asli, bicara madu asli, bener asli. Tapi Mhm. bukan murni. Iya, Gitu. ada campurannya. Itu madu olahan. Mhm. Terus, Pak, ada lagi? Pasarnya kalau madu itu kan nggak sembarangan orang. Iya, Nggak benar. semuanya mindsetnya orang itu mau menggunakan madu, mengerti bahwa madu itu memang adalah suatu kebutuhan sebenarnya. Mhm. Karena itu makanya saya setiap menjual saya nggak pernah sekedar menjual, saya nggak mau. Saya selalu mencoba untuk menjual, tapi memberikan sedikit edukasi. Iya. Gitu. Bagaimana apa beli madu mau diperkirakan buat siapa? Mau dikonsumsi seperti apa? Iya Itu iya, biasanya benar benar. dipertanyakan. Jadi biar lebih tepat aja begitu Iya, ya, Pak, ya? betul, lebih tepat guna. Mhm. Kalau sekarang yang bekerja dengan Bapak sudah ada berapa orang atau Bapak masih bisnis bersama keluarga aja? Saya masih sama keluarga aja kok. Kebetulan kalau reseller kita ada. Kita punya reseller, 2 reseller, satu di Bekasi, satu di Jakarta Timur. Oke, jadi sudah ada 2 reseller Sudah ya, punya Pak, 2 ya? reseller. Oke, ada 2. Kalau mau join lagi reseller, boleh, Monggo, Pak? monggo Seperti dipersilakan. apa proses dan persyaratannya, Pak? Kalau saya sih cuma sekedar paling tidak kita punya untuk jadi reseller saya syaratnya cuma gampang. Dia juga sudah bisa bikin harus punya NIB, bikin NIB nanti saya bantu gitu ya untuk nomor izin berusaha ya pedagang itu harus dia punya dan dia juga paling tidak harus mengetahui sedikit pengetahuan tentang madunya. Biar nggak kosong-kosong banget lah ya, Pak, Dan ya? pengambilan pun saya kasihkan minimum kalau untuk jadi reseller. Oh, ada Ada pengambilan gitu. pengambilan minimum. Bapak lahan budidayanya di mana sih, Pak? Di Jakarta kah apa di mana? Kita lahan budidayanya kebetulan di Kalimantan, Oh, di di Samarinda Kalimantan. tepatnya, tapi Samarinda pinggir ya yang masih agak gelap-gelap dikit. Hmm. Berarti Bapak ke sana sering dong bolak-balik Jakarta Samarinda Eh atau udah kirim sekarang? beberapa iya tetap harus selalu ada kesananya. Ya Hmm. paling tidak setahun bisa 3 4 kali lah ke sana. Oke. Mengontrol area Mm-mm. gitu loh. Dan hal-hal yang mesti ada perbaikan lah, perbaikan untuk produksi ya. Mm-mm. Tadi Bapak sempat kita singgung soal harganya ya, Pak, ya, Ya, antara 100 sampai 120 ya. ribu per 500 Per gram. 500 gram. Nah, itu yang membedakan harganya itu apa, Pak? Sebenarnya kalau harga itu sudah cukup baik ya. Kalau yang membedakan itu adalah palingan kondisi tempatnya, Mbak. Oh, Gitu oke. loh. Karena kan saya kan kalau yang pakai 120.000 itu biasa saya kan ini UMKM nih gitu ya. Heeh. Jadi pada saat di area-area tertentu saya Mm-mm. mesti harga di harga yang seperti itu. Oh, oke. Jadi memang Ada ada kisarannya seperti perubahan itu. ya, Pak, ya. Iya. Harganya Apalagi tidak kalau saya sama. titip di satu toko Mm-mm. umpamanya atau lagi bazar umpamanya kan ada yang ketentuannya ada yang bagi hasil. Oke. Nah Nah, itu sebenarnya masuknya strategi bisnis strategi Bapak ya bisnisnya kita sebagai lah. UMKM. Oke, kita fokusnya ke bisnis lagi nih, Pak. Siap, Ya kan? Kalau siap. bisnis tanpa strategi itu kan nggak bisa ya, Pak, ya? Sia-sia. Sia-sia gitu ya. Awalnya Bapak bisnis itu sendiri, terus tergabung dengan komunitas kah atau seperti apa? Saya awalnya sendiri. Mm-mm. Saya awalnya sendiri, jual sana sini, mulut ke mulut gitu ya. MLM mulut lewat mulut gitu ya. Oke. Mulut lewat mulut, akhirnya coba ke media sosial segala macam. Terus diarahkan sama satu teman saya itu diarahkan untuk Pak gabung aja dengan UMKM. Gitu Iya. loh. Kenapa? Karena nanti dibantu juga dengan legalitasnya. Hmm. Gitu loh. Oh begitu ya. Oh boleh nih gitu kan.
Akhirnya saya coba gabung dengan UMKM Jakarta Entrepreneur. Jackpreneur. Jackpreneur. Karena Tahun? nggak boleh Mbak, nggak boleh Jackpreneur sekarang. Sekarang Oh, Jakarta Entrepreneur. oh gitu. Ya, karena Jakarta ya Entrepreneur. Jakarta Entrepreneur. Karena Jackpreneur itu ada yang pakai juga ternyata. Oh, Jadi sekarang Jakarta Entrepreneur. tahun berapa itu Pak? Saya gabung dengan UMKM itu tahun 2022. Oke. Tuh, alhamdulillah saya gabung UMKM. Dari situlah saya dibantu juga sama kedinasan PPK UKM Koperasi untuk legalitasnya. Jadi madu yang saya punya itu sudah punya legitimasi BP POM, MD, dan halal. Oke. Juga produk turunan ke bawahnya itu sudah berlabel halal. Jadi aman untuk dipasarkan di tahun 2024 ini. Oke, sepenting itu ya Pak ya bergabung. Ya, kalau kita memang pengen berbisnis, paling tidak kita harus menyiapkan legalitasnya, Mbak. Supaya ke depan harinya kita bisa lebih mengembangkan lagi. Tanpa legalitas, jangan berharap bisnis kita bisa berkembang. Oke. Kuncinya legalitas. Ya, betul. Oke. Selain dari manfaat legalitas, terus juga sertifikasi halal BPOM, ada manfaat lain nggak Pak dari gabung Jakarta Entrepreneur ini? Banyak sekali Mbak, kita dibantu sama kedinasan itu seperti paling tidak seperti awalnya kayak kemasan, packagingnya itu dibantu sama mereka, desainnya juga seperti dibantu seperti apa, desain logo ya. Kalau kita memang butuh bantuan, mereka akan bantu, Di samping juga kadang-kadang kita diberi kesempatan untuk berbazar di event-eventnya mereka. Oh, kalau bazar itu bisa berapa kali Pak dalam kita sebulan? dari Jackpreneur itu dikasih untuk tahun ini ya, ini yang saya dapat infonya, 1 tahun ini kita dapat 15 kali bazar di wilayah. Oke, lumayan ya Pak. Berwilayah, ya 15 kali. Tapi kan gantian Mbak. Iya ya. Gitu. Makanya untuk mensiasati itu, ya kan bazar itu kan kita lakukan, kalau saya pribadi bazar itu saya lakukan untuk membranding produk. Iya. Bukan sekedar jualan. Tapi fokusnya ada di branding produk. Edukasi tadi juga ya Pak termasuk. Iya, termasuk. Dalam kata ya bazar profit itu adalah bonus. Yang utamanya adalah branding. Oke. Gitu. Sama bagaimana kita strategi marketingnya tadi itu kita terapkan di situ. Nah, sehingga bisa lebih meluas. Terus lagi dari kedinasan juga kita diberi pelatihan yang soft skill sifatnya. Seperti bagaimana kita menawarkan produk knowledge-nya harus baik, itu diarahkan sama kedinasan. Oke, jadi sebanyak itu manfaatnya DFM-nya kalau punya bisnis, apalagi yang produk sendiri ya Pak ya? Iya. Masuk aja di Jakarta Entrepreneur. Atau komunitas lain juga banyak yang mewadahi. Banyak yang mewadahi. CSR, kebetulan saya juga di komunitas itu saya aktif di Indonesia Foundation. Saya aktif di beberapa komunitas yang di UMP Naik Kelas Kadin punya. Iya. Saya ikut binaan dari Pegadaian, saya ikut dari binaan BUMN, BRI, BUMN Mandiri. Jadi beberapa komunitas itu memang ada, ya manfaatnya adalah untuk branding dan edukasi. Oke. Pak Hendra, ini ada pertanyaan nih Pak dari Arya di Jakarta Barat. Bisa nggak kunjungan ke tempat madu hobis bawa rombongan anak-anak untuk edukasi madu? Terima kasih. Kalau sebenarnya bukan saya nggak ngasih, cuma kalau di rumah itu kan memang ruangannya terbatas ya Pak ya? Ya masih di rumah. Kalau mau ke lahan juga jauh banget gitu Samarinda dulu dong. Tapi kalau sekedar memberikan edukasi tentang madu ke anak-anak, saya siap membantu. Oke, hubungi aja nanti kontak personnya ya Pak ya. Boleh, silakan. Insya Allah kalau saya ada waktu, tidak berbenturan dengan kegiatan, saya akan bantu. Oke, ini yang namanya bisnis pasti untung ya Pak ya. Insya Allah. Kan tujuannya seperti itu. Tujuannya seperti itu. Iya memang. Ya kan? Rezeki sudah ditakar loh Mbak. Iya benar. Kalau kita ngomongin tentang omset nih Pak, ini kan kalau bisnis madu sebenarnya bukan bisnis yang murah ya Pak ya. Itu seperti apa kisarannya Pak? Kisarannya madu itu omset per bulan ya Mbak ya. Dalam 1 bulan itu lebih kurang diambil average-nya tuh bisa di angka 15-25 juta. Oh, rata-ratanya ya Pak ya. Biasanya pas kapan sih Pak turunnya atau pas naiknya? Ada momen-momennya nggak Pak kalau bisnis madu ini? Biasanya habis gajian Mbak. Bisa aja Pak. Kalau bulan Ramadan begini? Kalau bulan Ramadan malah lebih bagus gitu loh. Pada saat Covid juga kemarin tuh ya.
lagi Itu naik-naiknya Pak ya. itu madu naik daun tuh Mbak, itu naik Sampai daun. ada yang kurang loh stoknya. Betul, betul sampai sampai kosong stoknya sampai kekosongan waktu itu. Mm-mm. Dan di bulan Ramadan ini ya bersyukur ada peningkatan juga di omset. Tuh, Insya Allah ya Pak ya ya. insya Allah, Mm-mm. alhamdulillah sih, saya bersyukur alhamdulillah aja. Mm-mm. Bisa di atas itu. Oke. Nih kalau bisnis ada strategi omset. Nah, strategi pemasarannya yang nggak kalah penting juga dalam berbisnis. Promosinya itu seperti apa yang Bapak lakukan? Kalau saya, ya seperti saya ngobrol sama Mbak, saya menjual madu itu tidak sekedar beli seperti jual kucing dalam karung, Mm-mm. bahasa di luarnya. Jadi saya dalam berbazar ataupun ada yang di rumah ya, di showroomnya saya lah, di showcase saya selalu menyediakan barang tester. Oh, ada Ada, testernya juga. saya siapin. Jadi pada saat bazar pun saya bawa testernya. Ya ini mau di tempatnya mau cobain nih, cobain. Silahkan. Mm-mm. Ini saya siapin sendoknya, saya lem testernya, monggo silahkan. Oke. Jadi mereka tahu teksturnya, mereka tahu rasanya, dia tahu. Saya nggak mau, dan saya selalu memberikan edukasi sebelum saya menjual. Jadi selalu tanya-tanya mau dibuatin minum untuk buat siapa, mau yang dituju mau seperti apa. Mm-mm. Oke. Nanti akan saya arahkan madu yang mana yang lebih baik digunakan. Nah, itu strategi juga tuh DV Mania menyiapkan tester biar lebih meyakinkan Iya ya dong, Pak ya. iya dong. Karena kan ini apa namanya termasuk barang yang tidak murah ya Tidak Pak ya. murah. Jadi orang pasti pas mau beli nggak mau Iya, zong dong. nggak mau dong. Bahaya gitu kan. Apalagi madu di luar kan banyak yang ya madu olahan ya, terlalu banyak madu olahan, madu buat palsu. Mm. Ini ada pertanyaan pribadi juga nih Pak. Kalau madu untuk kecantikan katakanlah seperti masker gitu, Ya. obat luar itu gimana Pak? Memang madu itu bisa digunakan itu karena memang protein kandungan madu itu banyak sekali manfaat buat di kita, di manusia gitu ya. Mm-mm. Termasuk untuk kecantikan atau kulit di sini. Oke. Ya Pak, kayak yang gatal atau pengen ada flek-flek hitam itu kemungkinan insya Allah bisa hilang selama itu rutin. Oke. Tapi madunya jangan pakai madu hitam. Oh, Itu iya. pakai saya anjurin itu pakai madunya madu murni atau madu asli aja. Sama catatannya ya madu murni jangan yang campuran ya Pak ya. Jangan Kalau yang olahan. campuran kan kita nggak Jangan tahu yang ya olahan. ada apa aja terus dibikin ke kulit Iya, gitu. jangan olahan. Kalau misalkan ada gula kan nggak lucu ya Pak Iya, ya. Iya. Dikerubungin disebut Mbak nanti Mbak. Oh iya bener, yang ada malah merah-merah ya Pak, mukanya bengkak. Aduh. Oke, untuk DV Mania nih Pak, mungkin yang mau beli alurnya seperti apa Pak? Untuk saat ini kalau pengen media sosial kita boleh silahkan, mau di WA juga boleh, atau mau berkunjung kalau mau beli langsung juga boleh silahkan. Alamat lengkapnya deh Pak. Alamat lengkap saya ada di Harapan Mulia 4 nomor 7 Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Oke. Kalau pengiriman bisa daerah Jakarta ya Pak? Pengiriman Jakarta, pokoknya nasional saya bisa kirim. Oh, Nasional seluruh saya bisa Indonesia kirim. Biasanya berarti. saya menggunakan jasa kiriman Tiki Jenny. Soalnya madu juga kan nggak ini ya Nggak Pak, sembarangan kirim. di seluruh ruang juga sebenarnya Dan bisa ya Pak? seluruh bisa kan, tapi kita nggak boleh pakai pesawat ya Pak. Pakai pesawat itu kan ongkosnya lebih mahal, jadi saya pakai darat. Oh, oke. Jadi kalau DV Mania mau pesan walaupun nggak di Jakarta, buat saudara mungkin Ya. hampers lebaran ya kan Karena DV kan Mania? madu hobis ini sudah oversize ya, Mm-mm. nggak nasional aja. Oke. Siap. Bapak ini di segmen terakhir sebelum kita tutup talk show kita pagi ini, mungkin Bapak sharing sekali lagi ya Pak ya biar lebih mengenal lagi tips atau cara sukses dari Bapak sendiri, versi Bapak dalam berbisnis atau UMKM. Silakan Pak Hendra. Ya, selamat siang teman-teman semua. Saya hanya menyarankan bagi pengusaha yang pengen maju lebih baik, yang pertama itu adalah niat yang kuat. Berpikir bahwa ini kita menjalankan bisnis adalah suatu ibadah, di mana kita fungsi tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap juga teman-teman juga selalu mau memberi legalitas yang jelas terhadap produknya, sehingga produk ini tidak bisa dipalsukan atau diambil oleh orang lain. Dan ini kita bisa jaga. Yang ketiga, ya jalankan dengan ikhlas, sabar ikhlas, itu yang penting. Karena rezeki Allah sudah atur. Pintu yang satu tertutup, 1000 pintu terbuka di tempat yang lain. Itu yakin sama Allah. Itu aja yang cukup.
Oke, baik. Terima kasih Bapak Hendra Atmaja, owner Madu Hobbies DFM Mania. Terima kasih banyak juga untuk yang sudah menyimak. Semoga Pak Hendra sukses bisnis madunya ya Pak ya. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Laris semuanya meningkat semua Amin, penjualannya biar amin, bisa amin. menebar manfaat buat banyak Amin, orang, Allahumma membantu orang yang amin. membutuhkan, Amin, Allahumma amin. mengedukasi lagi orang-orang yang membutuhkan juga ya Insya Pak ya. Allah, insya Allah. Oke, buat DFM Mania juga yang ketinggalan videonya kita post nanti di YouTube kita seperti biasa. Juga berikut kontak personnya Pak Hendra mungkin atau Boleh. Instagramnya, sosial medianya biar DFM Mania bisa nanti langsung order ya Pak ya. Bisa. Kita drop nanti di description box-nya. Terima kasih banyak sekali lagi ya Pak ya. Sama-sama, Manu. Oke, DFM Mania akhirnya Nurul yang bertugas beserta kru juga Bapak Hendra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.